Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 ya. Kita akan membaca sebuah esai. Biasanya hari Minggu itu ada esai yang bagus-bagus ya. Tapi kali ini mungkin ada satu esai yang akan kita baca. Nah, ini esai tentang rubrik Udarasa. Ini dari Bre Redana ya. Judulnya menyambut Muktamar di Purple. Saya akan bacakan esai yang bagus karya Bre Redana. Udarasa menyambut Muktamar di Purple. Grup rock di Purple tampil di Solo Jumat 10 Maret 2023. Penyelenggaranya Anas Syahrul Alimi dari Raja Wali Indonesia menyebut Muktamar di Purple. Cukup tepat mengingat auditorium tempat digelarnya acara ini milik Muhammadiyah. God Bless tampil sebagai band pembuka. Tidak terasa era 1960-an, 1970-an dari sebuah abad yang liris sebelum digantikan abad digital yang serba bergegas telah berlalu sekitar setengah abad. Tahun 1975 kelompok ini juga God Bless sebagai opening act tampil di Jakarta. Para gaek yang menonton pertunjukan mereka di Solo sekarang pada masa itu sebagian hanya bisa membaca laporannya di koran dan majalah. Di koran Kompas yang meliput adalah wartawan bernama Jimmy S. Haryanto. Ketika itu rambutnya masih kribo. Di koran kategori serius yang mengutamakan berita politik dan ekonomi pun dunia hiburan tetap mendapat tempat. Bagi yang pernah menjalani kerja di koran, dunia anak-anak muda, dunia gaya hidup perlu mendapat perhatian. Mereka adalah generasi pembaca berikutnya yang akan memperpanjang umur koran atau majalah. Yang tidak dinyana, zaman tidak berjalan linear. Dari abad cetak di mana orang terbiasa fokus pada satu hal, kita masuk ke era hiperteks dunia digital. Tidak hanya kesinambungan. Yang terjadi adalah disrupsi atau istilah yang sering digunakan oleh Gunawan Muhammad, rupture ya. Koran, majalah, dan dunia mediatif buku digantikan dunia digital yang menggampangkan segalanya. Ponakan saya mengomentari orang baca koran seperti orang tua. Ini bukan sekedar migrasi kertas ke pixel, tapi juga migrasi cara kerja otak. Abad yang liris seperti saya sebut di atas telah jadi abad yang banal. Dunia sastra, novel gencar mempersoalkan paradoks kemajuan zaman ini. Dari waktu ke waktu muncul novel yang mempertanyakan implikasi modernitas seperti Hard Times yang Charles Dickens ya. Brave the World, Aldous Huxley. Kemudian ada 1984 karya George Orwell. Atau yang paling mutakhir The Circle ya. Dave Eggers karyanya itu ya. Salah satu yang sangat mendasar adalah bahasa novelis Milan Kundera atas Heidegger. Singkatnya bahwa pada era modern sains telah mereduksi dunia sebagai semata-mata objek investigasi teknik dan matematis. Ia mengutip frasa Heidegger yang mencekam di telinga. The forgetting of being. Kurang lebih maknanya manusia lupa untuk menjadi. Dalam bahasa pujangga Jawa, orailing. Teknologi digital mengagung-agungkan supremasi dalam data atau big data, kecerdasan buatan, artificial intelligence, tak terkecuali demokratisasi di bidang informasi. Kenyataan dipetakan secara matematis seperti laporan hasil survei yang dijejalkan ke kita sehari-hari. Siapa calon presiden paling unggul? Pasti banyak yang senyum-senyum sambil berucap dalam hati, terserah kalian mau survei dengan hasil macam apa dan laut bisa diduga.
hati orang siapa yang tahu? Dalam laut bisa diduga, hati orang siapa yang tahu? Ketika pekan lalu bersama teman-teman lama berbincang-bincang tentang media, sebagai sesama pensiunan saya katakan bahwa kita adalah orang koran. Koran menyeleksi apa yang pantas diberitakan dan diketahui orang, sama seperti manusia menyeleksi apa yang pantas diolah dalam memorinya untuk diketahui orang lain. Kalau dalam proses seleksi tadi koran menemukan identitasnya, begitupun manusia melalui memori terbentuk karakter dan identitasnya. Dikarenakan kerja memori yang juga dipengaruhi oleh persepsi, prasangka, harapan, pretensi, asumsi, preferensi, referensi, cinta, dan lain-lain, perbedaan fakta dengan fiksi sejatinya cuma sebulu. Dengan pensiunan sebagai orang koran, cakrawala menjadi lebih luas karena kita semata-mata menjadi manusia tanpa embel-embel, ringan bak bulu bangau. Selain manfaat yang tiada terkira hasil kemajuan teknologi digital, tak urung banyak hal yang hilang dari diri kita. Kesadaran, kewaskitaan, atau dalam ungkapan Heidegger seperti disebut tadi, the forgetting of being, lupa bagaimana menjadi manusia. Makanya saya suka istilah muktamar Deep Purple. Tentu saja Ian Gillan dan kawan-kawannya dari Deep Purple kini sudah tak muda lagi. Begitupun Ahmad Albar JS. Bagi generasi kami ini bukan sekedar show. Ini tengah zaman di mana banyak orang ingin cepat kaya, jadi pejabat, parlente, lekas mapan. Ada sesuatu yang tidak kami ingini pergi dari kami, yaitu apa? Spirit anti kemapanan. Sayang karena satu dan lain hal saya batal ke Solo, meski tadinya sudah siap-siap dengan pakaian muktamar, kaos dan celana jeans. Ya, menarik ya, sangat menginternalisasi karena dia menggambarkan acara Deep Purple itu dengan sebuah analisis kebudayaan terutama kemanusiaan dan mengutip seorang filsuf dengan frasa yang menurutnya itu diterjemahkan sebagai manusia ora eling atau the forgetting of being. Dia mengutip Heidegger seperti itu.